Yo, what up guys? Balik lagi sama channel gue di Alfiansa di sini dan semoga kalian sehat-sehat, baik-baik ya semuanya kalian dan keluarga kalian. Dan di video kali ini gue bakal membahas tentang sebenarnya ini jatuhnya bukan daily vlog sih, gue ngebahas tentang yang lagi ngetrend nih, trending, yaitu adalah kuliah online, belajar online. Nah, pasti dari kalian semuanya lagi nerapin ini kan di rumah. Maksudnya kayak bukan hampir sih, udah termasuk semuanya kali ya yang nerapin kuliah dan sekolah online di rumah. Nah, jadi yang mau gue bahas adalah pendapat orang-orang luar, pendapat teman-teman gue terhadap kuliah dan belajar online. Tadi gue sempat bikin snapgram di Instagram gue bagaimana pendapat orang-orang tentang kuliah online. Tapi sebelum itu gue mau kasih pendapat gue dulu dan keluh kesah gue. Jadi sebenarnya ya, kalau gue terhadap kuliah online itu literally baik-baik aja. Kayak gitu. Jadi gue mau ngebahas kalau menurut gue itu, jadi minusnya itu adalah mungkin karena kita tidak terbiasa sama kuliah online ini, atau mungkin kalau memang udah banyak SMA atau universitas yang melakukan kegiatan perkuliahan secara online sehingga mahasiswa sama mahasiswinya itu udah terbiasa melakukan kuliah online. Tapi ada beberapa kampus juga, ada beberapa universitas yang belum terbiasa melakukan perkuliahan online seperti ini. Jadi ada beberapa mahasiswa, beberapa kampus dan universitas yang kaget. Maksudnya kaget itu kayak belum terbiasa sama aktivitas di rumah gitu. Jadi nggak bisa menyesuaikan. Terus plusnya adalah ya kalian tahu sendiri lah, kayak tugas ya pasti kalian semua pernah ngelakuin ini lah, kayak kerja sama teman. Terus ulangan ya walaupun mau dibilang itu nggak usah nyontek dan close book atau tidak boleh nyontek, itu udah pasti nyontek. Jadi gue mau tanggepin respon teman-teman gue yang ada di Instagram. Oke, nanti gue sekalian bacain Instagramnya. Jadi gue nulis pendapat kalian tentang sekolah atau perkuliahan online. Yang pertama, keluh kesah dari Dea Kamiliza. Ini dia teman gue. Dia bilang gak mau, pokoknya maunya tatap muka. Mungkin maksudnya dia ini kayak lebih enak kuliah reguler atau bertemu langsung kayak sama dosennya atau di kelas gitu kan. Jadi mungkin antara interaksinya biar terbiasa sama aktivitas biasa gitu mungkinnya, karena capek sebenarnya kuliah online tuh. Walaupun ya gimana ya, intinya sih kangen suasana kampus sama teman-teman gitu doang udah gitu kan. Terus ini ada dari Laurencia Angelica. Capek ribet ngabisin kuota nggak dapet jajan. Kasian banget. Enggak kok, bercanda gua. Capek ribet ya emang. Jadi kayak capek ribetnya mungkin ada beberapa deadline tugas yang misalkan mepet, atau kan kadang biasanya kan kalau dosen ngasih tugas kayak ya udah kayak nggak mau tahu, misalkan ternyata deadline tugas itu berbentrokan sama mata kuliah yang lain kan pasti kayak udah gitu kan, itu urusan kita gimana kita memanage waktunya aja buat ngerjain. Nggak dapat jajan harian. Nah ini guys yang banyak banget nge-reply Instagram gua nggak dapat uang jajan. Ya mungkin gini ya, maksud gue ada orang tua yang sebagian mungkin karena kita di rumah, mereka menganggapnya ya udah sih kita karena keperluan mau apa-apa di rumah juga, jadi ya ngapain beli gitu dan ngapain keluar. Mungkin ada yang beberapa kayak gitu. Terus ada mungkin yang karena orang tuanya di luar kota atau karena situasi dan kondisi yang berbeda, jadi mereka tetap ditransfer. Jadi yang ada uang jajan semangat guys. Terus ada lagi tadi dari Laurencia Angelica, bayar BPP tapi nggak ngerasain fasilitas. Ya mau gimana ya, maksudnya kan ini kan terjadinya wabah corona
kalau misalkan mau dibilang nggak nikmatin fasilitas, ya benar, cuman kan di sini kita nggak ada yang tahu kenapa bisa terjadi ini gitu kan. Nanti ada vlognya kita membahas corona, tapi gue pisahin, nggak dijadiin satu sama ini. Terus ada juga dari Andika Widiantoro, ini dia angkatan 17, senior gue. Dia bilang enak bisa sambil ngopi sama sebat filter. Anjas. Ya sih, plusnya itu karena biasanya kan nggak mungkin lah diantara kalian lagi kuliah misalkan di kelas boleh sambil sebat atau boleh sambil ngopi. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan memang ada dosen yang benar-benar sesantuy parah gitu. Tapi ya lebih enak ini sih, kalau menurut Andika lebih enak online karena bisa sambil ngopi sama sebat katanya. Jadi santai, itu positifnya. Terus ada dari Daniel Salsabila, gimana ya gitu sih, tapi ya gak gitu-gitu banget, ya B aja tapi ya gitu. Oke, kita dari Misael ini teman motor gua, dia bilang gak efektif. Mungkin gini ya, kita kan nggak tahu, ada beberapa orang yang bisa menerima kuliah online yang lebih masuk, yang lebih apa ya, maksudnya yang lebih menerima otaknya kalau misalnya lewat online, karena mungkin lebih santuy kayak Andika tadi ya kan. Terus dosennya terkadang ini dari Wisnu Dwi Putra, dia salah satu senior di senat gua waktu periode kemarin. Ya mungkin ada beberapa dosen yang nggak terbiasa, yang kayak tadi gue bilang, ada beberapa dosen yang nggak terbiasa kuliah, maksudnya mengajar dengan perkuliahan online ya kan. Jadi mereka harus menyesuaikan terlebih dahulu, atau kadang mungkin ada dosen yang ngasih tugasnya itu kebanyakan atau berlebihan. Tapi kan ya guys, coba kalian pikir deh, namanya juga kuliah online, tapi kenapa tugasnya yang banyak? Bercanda guys. Terus dari Ataya Wirarti, ini temen gue juga, dia bilang fine-fine aja asal tugas gak banyak, capek tuh kan bener. Sebenarnya mungkin gini ya, karena dosen nggak bisa ngajar full dan nggak bisa nyampein materi semuanya keseluruhan, mungkin kayak dosen lebih menjelaskan terus kitanya disuruh latihan. Nah kalau misalkan reguler kayak kitanya kan sekalian latihan, kita sekalian ngedengerin materi yang disampaikan sama dosen. Mungkin kayak gitu sih. Cuman ya gue juga nggak tahu kenapa tujuan para dosen ini memperbanyak tugas gitu. Sebenarnya gak cuma dosen juga, kayak adik gue yang SD sama SMA pun ya sama banyak tugas gitu loh, padahal judulnya sama, sekolah online. Mungkin kalau kalian yang tahu boleh komen tujuannya apa gitu kan. Lalu ada dari Nurul Amalia, enak bisa sembari rebahan. Weh, itu bahasa Bekasi banget, sembari. Kalau kalian yang tahu artinya komen guys, sembari itu apa. Enak bisa sembari rebahan. Nah kalau Nurul Amalia ini dia sama kayak Andika. Kenapa sama? Karena positif. Jadi kayak kalau tadi Andika bisa sambil sebat, bisa sambil ngopi, kalau Nurul Amalia, si Amal ini teman gue, dia bisa sambil tiduran katanya guys. Kevina Chelsea ini adik kelas gue, tapi berarti di sini dia positif karena dia bisa bangun siang katanya kalau kuliah online. Mungkin kalau kuliah reguler ada yang pagi jadi harus buru-buru, ada yang rumahnya jauh, ada yang harus naik busway, ada yang harus naik kereta. Ada dari Pramudia Bagaskoro, balikin uang BPP. Jadi kalau yang nggak tahu uang BPP itu kayak uang gedung gitu guys gitu kan. Ya ini sama sih tadi, kayak ada yang komen balikin uang BPP. Ya gimana ya maksudnya? Ya kan ya udah sabar-sabar aja, kita kan nggak tahu karena ini wabah, karena ini mungkin ujian dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya kita harus terima aja, kita harus sabar, kita harus bersabar guys, harus sabar. Dari Tiara Faizi, gak seru nggak bisa ketemu doi. Nah ini juga yang banyak banget reply Snapgram gua, kayak nggak bisa ketemu doi. Mungkin karena kesehariannya di kampus bucin, ketemu doinya, atau ada yang pacaran sama senior, ada yang pacaran sama junior. Ya biasalah, kalian tau lah dunia perkuliahan kayak gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, mau kayak gimana, karena ini kan musibah juga
juga. Dan ya udah, semoga dengan diberikannya bencana ini kita bisa teruji jadi lebih sabar gitu kan, jadi orang itu. Nah sekarang gua mau bertanya langsung nih dari telepon, bagaimana pendapat teman-teman gua tentang kuliah online. Ini langsung guys, sumpah ini langsung guys. Kalau nggak diangkat, ya udah ya berarti gue lagi nggak hoki. Coba kita harus berdoa dulu semoga diangkat. Ini teman gue yang di Grogol. Kok lama ya nggak diangkat-angkat? Kita tungguin guys. Halo. Diangkat guys, diangkat. Halo. Halo Lucy, apa kabar? Baik. Kenapa nih? Gimana, sehat? Sehat. Gue mau nanya dong, kan kita dari kemarin kuliah online nih. Kuliah online, terus dapat tugas banyak juga. Nah, keluh kesah lu apa sih terhadap kuliah online ini? Atau mungkin lo ada saran supaya tugasnya nggak usah banyak-banyak gitu? Kalau kesah ya? Iya, keluh kesahnya gimana? Pertama sih, kalau misalnya gue kuliah online gak suka soalnya bosan gitu. Tuh, yang Kayak pertama guys, ngebosenin. Iya, enakan belajarnya tuh bareng-bareng di kelas, bareng teman-teman. Terus bisa ngegibahin dosennya juga. Waduh guys, yang ini jangan ditiru guys. Berbahaya dia. Ya udah, tapi kan semua orang beda-beda, kita hargai. Oke, terus? Iya. Terus juga udah pasti tugasnya jadi numpuk gitu lah. Karena semua dosen pasti banget ngasih tugas. Iya sih, jadi kayak bentrok gitu ya deadline-nya ya. Karena kan dosen juga suka nggak mau tahu, misalkan tiba-tiba kita bilang, Bu, deadline-nya bentrok. Terus ada dosen yang kadang mau maklumin, ada kadang dosen yang yaudah itu derita lo gitu. Terus apalagi nih keluh kesahnya? Terus gue kuliah di rumah gak dapat uang jajan. Kayaknya guys, ini udah dari banyak banget tadi yang nge-reply. Tadi kan lu juga lihat gue bikin snapgram, banyak banget yang bilang kayak nggak dapet uang jajan. Ya mungkin gini Lus, kayak lu kan di rumah terus nggak kemana-mana juga ya kan. Nah iya pasti. Jadi mungkin mereka mikirnya kalau nah iya betul, jadi mereka mikirnya kalau mau jajan ya udah minta aja gitu, ya nggak sih? Terus ini lu kira-kira minggu ini udah dapet tugas banyak belum? Udah. Berapa tugas? Tapi dibandingin pas online, tugas kali ini setelah UTS itu lebih dikit sih. Kalau gue rasanya apa karena gue baru mulai masuk semester UAS gitu jadinya dikit. Mungkin karena dosennya udah menerima keluh kesah kali ya dari mahasiswa dan mahasiswa lain. Mungkin gue juga berharap kayak gitu. Nggak apa-apa kuliah online. Berarti keluh kesah dari Lucy ini adalah yang pertama, lebih enak kuliah langsung, bisa ketemu temen, ya kan? Terus mungkin lebih fokus gitu kali ya kalau kuliah langsung. Iya. Terus gampang nangkep. Nah, lebih gampang nangkep guys. Terus yang kedua, julitin dosen. Kayak itu kayaknya jangan ditiru deh guys, kayak nggak boleh ditiru. Dan ya udah sih, sebenarnya itu hak yang lain juga ya. Terus kira-kira ada saran nggak nih Lus buat biar para dosen-dosen nonton, kira-kira gimana supaya perkuliahan online ini bisa berjalan dengan efektif? A few moments. 2 abad kemudian guys. Saran dari gue sih gimana ya, kalau ngertiin mahasiswa sih kan, kalau misalnya kuliah online gini Tunggu. juga pun nonton. Ngertiin mahasiswa, emang mahasiswa?
Oh iya, mahasiswi guys. Iya, ngertiin kita di kan ini kuliah online. Iya. Kita juga susah tuh nangkep materi yang dijelasin. Ya, mungkin Jadi karena maksudnya jangan kayak abis ngejelasin materi, abis itu langsung ngasih tugas abrak-abrak tanpa dia ngasih tahu caranya lagi gitu. Oke, mungkin ada dosen yang beberapa bisa menyesuaikan sama aplikasi yang harus dipakai saat perkuliahan online, ada yang nggak bisa kali ya. Iya, betul. Iya sih, emang rata-rata kayak gitu karena nggak kuliah juga, maksudnya SMA SMP pun sekarang ngasih tugasnya nggak ngira-ngira juga, banyak banget parah. Iya. Jadi intinya, Bener sih dibawa santai gitu. nah ini guys, kata teman gue Lucy, dibawa santuy. Walaupun terkadang emang susah guys, tapi ya mau gimana ya, itulah udah jalanin aja, udah mau gimana juga gitu kan. Oke, segitu aja. Thank you ya Lucy udah mau ngangkat telepon. Gabut banget kayaknya. Ketahuan. Ya udah, thank you. Dah. Yo, bye. Baru 1 orang guys, target gua 4 orang. Kita cari lagi siapa ya? 2 hours later. Oh, teman gue yang di Bekasi. Cowok kali ini, tadi kan cewek. Temen gue yang di Bekasi. Semoga diangkat guys. Halo. Wey, Dil, gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat. Jadi guys, ini teman gue yang di Bekasi. Tadi gue habis nelfon teman gue yang di Grogol. Jadi Dil, gue lagi nge-record nih buat YouTube. Pendapat lu tentang kuliah online dan keluh kesah. Kita harus dengerin nih guys. Jadi Fadil ini teman gue yang di Bekasi, dia temen nongkrong gue lah. Jadi kan kalau tadi si Lucy itu bisa dibilang mahasiswi yang agak ambis. Kalau Fadil ini dibilang ambis enggak, dibilang males-malesan juga enggak ya. Sedang lah kayak kita-kita gitu kan. Jadi gimana nih Dil? Rajin lah ya, rajin, bisa dibilang rajin. Nanti kalau yang mau Instagramnya ini di sini guys. Nanti gue tulis. Nah, jadi menurut lo nih Dil, keluh kesahnya gimana Dil? Keluh kesah selama kuliah online. Keluh kesah dulu. Nah, enaknya gimana Dil? Kita yang positif-positif dulu guys. Jangan yang negatif mulu hidup. Nggak boleh, harus yang positif. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kalau yang enaknya apa? Ya lebih mendekatkan kepada keluarga lah. Yang pertama. Oh iya benar tuh guys. Yang pertama dari Fadil enaknya adalah lebih mendekatkan kepada keluarga. Ya kan yang pertama, yang kedua juga kita lebih bisa membagiin skill kita, entah di masak, entah di bagian pengetikan lah, kan tugas juga banyak tuh. Jadi kayak bisa iseng-iseng lah buat ngedit atau apa kayak gitu. Tunggu Dil, gue lihat-lihat kayaknya yang kedua ini lu lebih ke bapak-bapakan ya. Emang lu udah siap menjalin rumah tangga apa gimana Dil? Oh nggak boleh ya? Guys, nggak. Namanya kayak apa ya, lebih rajin, terus jam tidur juga lebih bagus tuh yang 3. Oke, lebih rajin dan jam tidur lebih teratur. Karena mungkin ya kita di rumah mau ngelakuin apa lagi guys itu kan, selain kelas terus makan, misalkan ada yang mau ibadah dan tidur udah. Kan kalau misalkan kuliah mungkin ada yang karena kepepet tugas deadline banyak, ada juga yang kadang nggak balik ke rumah karena keseringan nongkrong gitu kan. Terus negatifnya nih Dil, kan positifnya udah, kalau negatifnya apa Dil? Negatifnya nih,
Oh, parah. Ini untuk para bapak dan ibu dosen ya, mohon ditonton dan semoga viral. Bu, Pak, please lah, jangan banyak-banyak tugasnya. Jadi maksudnya ya kita manusia lah ya, maksudnya saling mengerti lah gitu. Nah, benar. Maksudnya sebagai kewajiban mahasiswa kita buat apa? Ngerjain tugas atau apa segala macam. Cuman seenggaknya ada batasan gitu. Satu tugas sehari atau nggak jangan terlalu berat, atau nggak pasti pertanyaan atau kuis itu mungkin nggak, sebagai penggantinya aja lebih cukup gitu. Ada keterbatasan dosen yang apa ya, maksudnya nggak terbiasa dia menggunakan aplikasi buat perkuliahan online, tapi ya mau gimana gitu kan. Nah itu juga salah satu negatifnya. Kadang kayak beberapa matkul yang gua ambil gitu kayak kok kayak ada kelas gitu loh. Ternyata ya Kadang juga dosennya suka lupa gitu ya. Bukan dosen suka lupa, mungkin dari kita yang mahasiswa ya, mungkin ada masalah sinyal atau apa. Oh iya guys, masalah sinyal. Jadi itu kayak kita nggak tahu nih tugas apa nih, maksudnya belakangan tuh pasti tuh kalau sinyalnya terhambat lah atau ada masalah kan, atau nggak besok hari kalau wifi-nya udah kelar. Jadi nggak pernah itu gitu. Oke, benar. Hanya nih Dil, pesannya agar perkuliahan online menjadi lebih efektif gimana Dil? Kalau menurut lo Dil? Mau lebih efektif mungkin buat kita sendiri ya, mungkin ikutin alurnya aja gitu loh. Tuh guys, yang pertama dari seorang Muhammad Nur Fadilah, ikutin alurnya. Ikutin alurnya aja, maksudnya dosen ngasih apa ya udah ikutin. Cuman nih buat dosen juga jangan terlalu apa ya, A few moments later. jangan terlalu ngepres kita gitu. Maksudnya tuh kadang tugas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalkan masuk, tiap hari ada tugas, sedangkan libur Sabtu Minggu. Itu juga buat tipikal, mungkin buat orang yang rajin ya mungkin bisa gitu. Oh iya, ngerti. Tuh kayak Udah hilang guys. Halo. Mati Dil. Segitu aja. Thank you. Oke. Dua orang lagi guys. Ini teman gue dari Bekasi. Namanya Dea. Semoga aja dia belum tidur. Ini jam 10. Semoga aja belum tidur. A few moments later. Jadi guys, kita matiin aja ya tuh. Tidak diangkat, mungkin dia udah tidur kali ya. Jadi intinya adalah tentang perkuliahan online ini, ada positif ada negatifnya. Negatifnya adalah kita belum terbiasa sama kegiatan perkuliahan online, sama aktivitas yang di rumah, belum bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua karena bosen juga mungkin, karena keadaan yang kita harus stay at home di rumah gitu kan. Terus kalau positifnya adalah kayak tadi ada beberapa teman gue bisa sambil ngopi, bisa sambil rebahan. Terus tadi kayak temen gue juga bilang bisa dekat sama keluarga, bisa mengasah skill yang tadinya kita nggak punya, kayak masak atau skill mengetik atau apalah segala macam, banyak yang masih bisa kalian lakukan sebenarnya di rumah. Nah, kalau untuk sarannya untuk bapak dan ibu dosen untuk perkuliahan online, mungkin agar lebih efektif, lebih disesuaikan aja sih mungkin ya, untuk para ibu dan bapak lebih disesuaikan dengan dengan anak-anaknya gitu kan, dengan mahasiswa dan mahasiswinya, sesuai materi juga, terus juga tingkat kesulitannya, lalu sampai deadline-nya, agar kita nggak terlalu stres mungkin karena di rumah gitu kan, atau mungkin lebih kayak di tugasnya itu kayak lebih di
kuis, lewat apa biar lebih menarik, biar kitanya semangat buat ngerjain tugas gitu. Ya, segitu aja untuk pembahasan vlog kali ini. Ingat guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semuanya itu gratis guys, nggak bayar. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian subscribe channel ini, kalian akan mendukung channel ini untuk apa ya? Oh, kalian mendukung channel ini untuk mengupload videonya setiap hari katanya, tapi nggak tahu. Oke, makasih banyak yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.